Banyak orang berpikir kalau sekolah itu nggak guna ya. Dia bilang sekolah itu scam. Ngapain kita sekolah? Sekolah itu nggak berguna sama sekali. Ilmunya nggak kepake kok pada saat kita kerja ataupun bisnis. Nggak bakal bikin kita jadi kaya kok. Yang ngajar juga nggak kaya kok. Ya banyak orang berpikir seperti ini. Ya bahkan kalau misalnya dibedah, kita ngomong soal bisnis, banyak yang bilang, oh justru orang-orang yang sekolah itu kerjanya sama yang nggak sekolah. Ataupun orang-orang yang pinter di sekolah itu kerjanya sama yang nggak pinter. Ya kan dulu sempat viral tuh ya, Robert Kiyosaki punya buku kan Rich Dad Poor Dad tuh, pada ngomongin kalau misalnya yang dapat nilai A itu kerjanya sama yang dapat nilai C atau yang jelek. Nah menurut saya ini adalah bias ya. Jadi kalau misalnya kita buat satu terminologinya, ini biasnya adalah 4 dimensi, sindrom 4 dimensi. Ini yang selalu saya sebutin ya. Jadi kalau misalnya kita lihat segala sesuatu itu ada 4 hal. Misalnya gini, pinter nggak mungkin bisa bisnis. Itu kan 1 dari 4 kemungkinan. Ada orang pinter bisa bisnis, contohnya Jeff Bezos, pendiri Amazon. Dia sangat pinter di sekolahnya summa cum laude. Ada orang pinter nggak bisa bisnis, ya mungkin orang-orang yang mungkin gagal ya dalam menjalankan bisnis sampai dia tua. Kemudian ada yang bodoh jago bisnis, dan bodoh nggak jago bisnis, gitu. Dan bodoh jago bisnis itu juga, ini bukan bodoh ya, dia secara akademis aja dia nggak bagus. Tapi dia tajam di ilmu lain, misalnya dia bisa mengelola orang, dia bisa melihat peluang, tetap ada pinternya. Tapi orang tuh suka bias ke satu doang. Ya intinya kayak, oh kalau misalnya orang tuanya gemuk, anaknya juga pasti gemuk, gak bakal bisa kurus. Kalau orang tuanya pekerja, anaknya nggak bisa bisnis. Gitu. Jadi orang tuh suka bias seperti itu. Nah di sini saya mau coba challenge ya pemikiran kita semua di sini. Kalau misalnya memang sekolah itu nggak ada gunanya, kenapa semua konglomerat itu kirim anaknya ke sekolah terbaik? Ya kalau di Indonesia, sekolah terbaik di Indonesia ataupun ke luar negeri. Ya biasanya kalau udah kuliah mereka kirim anaknya ke luar negeri. Kenapa? Itu pertanyaan dasarnya. Mereka kaya sekali, punya uang yang sangat banyak sekali, mereka punya ilmunya, bisa ngajarin anaknya, mereka punya networknya. Kenapa anaknya masih harus sekolah lagi? Kenapa? Nah, karena ada alasannya di balik itu. Karena sekolah itu penting. Nah, di sini saya akan coba bedah ya satu persatu. Pentingnya di mana? Yang pertama dari sisi networking. Nah, orang kaya itu mereka taruh anaknya di sekolah terbaik karena supaya anaknya punya network terbuka. Terutama di sekolah-sekolah yang mahal ya. Biaya mahal untuk masuk sekolah itu adalah satu filter untuk orang-orang yang mampu. Jadi kalau misalnya kita lihat di Indo nih ada sekolah yang per tahunnya mungkin ratusan juta, yaitu orang-orang yang masuk yang mampu. Anaknya akan ketemu dengan anak-anak lain yang orang tuanya juga mampu gitu. Dan kalau dalam konteks mencari pasangan, dia akan punya kemungkinan lebih tinggi mendapatkan pasangan yang juga orang kaya, orang yang mampu di kelas yang sama. Jadi ini dari sisi networking penting sekali ya, karena peluang itu kan datangnya dari kualitas network kita. Kalau kita networknya dengan orang-orang yang nggak oke, secara background, secara kualitas pemikiran, ya peluang kita akan nggak oke juga. Tapi kalau misalnya kita networking dengan orang-orang yang oke, ya kalau misalnya orang tuanya oke, kaya, kemungkinan besar dia akan menurunkan ilmunya ke anaknya. Maka kualitas dari peluang yang bisa kita dapatkan juga akan oke. Dan kalau secara spesifik kalian lihat ya di luar negeri seperti di Amerika itu ada sekolah-sekolah tertentu yang dimana memang konglomerat anaknya itu berkumpul di sana. Karena memang ikatan alumninya juga bagus, itu banyak orang kaya di sana dan mereka mau menjadi bagian dari jaringan itu. Gitu. Itu yang pertama, ya dari sisi networking. Kemudian yang kedua, itu adalah dari sisi sebagai pekerjaan penyokong bisnis. Jadi konglomerat yang membesarkan anaknya dengan benar ya, bisa membesarkan seorang penerus yang baik buat perusahaannya, itu biasanya dia kasih anaknya kerja dulu sebelum dia masuk ke dalam perusahaannya, yang family bisnisnya. Biasanya pekerjaannya secara umum itu banking, consulting, sama investment company ya. Jadi kalau banking itu investment banking, belajar tentang merger, akuisisi, pendanaan bank. Kemudian yang kedua consulting, belajar tentang bagaimana caranya untuk berpikir secara terstruktur, ya dealing dengan problem besar dari perusahaan. Kemudian dari sisi investment company ya, misalnya kayak private equity ataupun venture capital. Itu kalau misalnya kalian teliti ya, anak konglomerat banyak sekali yang ke sana dulu gitu ya, sebelum mereka masuk ke dalam family bisnisnya. Supaya dia punya knowledge-nya, karena itu ilmu penting yang bisa dipakai di semua industri. Yang tadi saya sebutin itu ya, banking, consulting, sama investment company gitu. Dan dia juga bisa menarik orang-orang yang dia kenal di sana, which is mereka akan taruh anaknya di perusahaan yang terbaik. Ya, misalnya kalau di banking dia kerjanya di Goldman Sachs dari koneksi papanya, atau misalnya di McKinsey ya untuk consulting dari koneksi orang tuanya juga langsung masuk, atau misalnya banking secara umum di Indonesia, top 5 bank di Indonesia gitu ya. Tapi intinya dia masuk yang terbaik. Supaya apa? Supaya dia juga bisa menggandeng orang-orang yang ada di sana. Ini saya nggak bisa spill nama perusahaannya ya, tapi salah satu grup konglomerat top 10 di Indonesia, itu anaknya dulu kerja di bank.
Ya, dan di sana dia dapat network orang-orang yang pinter tuh yang masuk di sana. Itu banknya top ya di Indonesia. Dan teman-temannya dia di situ, itu semuanya sekarang menjadi direktur dari perusahaannya dia. Itu kalau misalnya dilihat, itu direktur-direkturnya itu backgroundnya pernah bekerja di satu bank yang sama dengan si anak ini. Jadi ini salah satu metode untuk nyaplok-nyaplokin orang yang bisa dipercaya dan pintar gitu ya. Dan tentunya juga belajar dari perusahaan terbaik ya, bagaimana cara menjalankan perusahaan. Bagaimana rasanya punya atasan, ya punya bos di atas, bagaimana caranya manajemen karyawan, bagaimana caranya perusahaan yang besar itu operate. Supaya ilmunya yang dari perusahaan besar ini juga bisa diserap, dipakai di perusahaan besar milik dari orang tuanya. Nah, terus apa korelasinya pekerjaan penyokong bisnis ini dengan sekolah? Kalau misalnya ingin mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang baik, yang terbaik gitu ya, di Indonesia ataupun secara global, ya harus dari sekolah yang terbaik juga. Makanya mereka dikirim ke sekolah yang terbaik. Misalnya ke Amerika, ke Harvard, ke Stanford, ke yang Ivy League gitu ya. Supaya nanti pas lulus, pas papanya ada kenalan atau mungkin dia apply sendiri, itu ya dia chance untuk diterimanya lebih tinggi. Karena kalau misalnya hanya sekedar kenalan doang dititipin juga susah ya. Orang pasti tetap melihat kapasitas dari si anaknya. Gitu, makanya mereka kirim anaknya ke sekolah terbaik, universitas terbaik. Makanya pendidikan itu penting. Ini yang kedua nih, poin kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah dari sisi ilmunya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri, ilmu dari sekolah yang baik, ya universitas yang baik, itu lebih bagus dari sekolah yang biasa-biasa aja. Ya karena pengajarnya adalah yang terbaik juga. Dan sebagai info untuk kalian ya, ini banyak sekali grup konglomerat yang mereka tuh suka gandeng profesor. Jadi saya nggak bisa spill namanya, tapi mereka itu kirim anaknya ke universitas terbaik, terus anaknya kenal dengan profesor-profesor yang spesialisasi di bidang-bidang tertentu, misalnya ada yang bahas strategi, ada yang bahas branding, bahas marketing. Dari sisi akademis ini, mereka itu suka digandeng sama si grup konglomerat untuk dapat tukar pikiran. Jadi si profesor itu seperti advisor untuk perusahaannya. Banyak yang seperti ini, tapi nggak gitu di-spill di publik gitu. Jadi ada akses ilmu seperti ini di tempat yang terbaik. Dan di luar dari ini, melanjutkan dari poin pertama saya, ini kan teman-temannya adalah anak orang kaya yang punya ilmu dari orang tuanya. Tentu dia juga bisa menyerap ilmu dari teman-temannya ini. Jadi pada saat dia ngobrol-ngobrol bareng temannya, misalnya, oh, gue punya papa punya tambang batu bara nih, punya project di sini nih. Biasanya sih kalau misalnya di sini batu baranya nggak oke nih. Biasanya sih kalau misalnya kita mau buka tambang batu bara, kita begini, begini, begini. Itu kan ada cerita ya yang diceritakan oleh orang-orang yang memang dia anak dari orang tua yang kaya, yang punya ilmunya. Jadi di sekolah yang terbaik, universitas yang terbaik, yang di dalamnya juga banyak anak dari keluarga yang kaya atau anak yang terbaik, itu ada ilmu yang bisa diserap dari lingkungannya. Dan kalau misalnya punya bekal, sekolah di tempat yang terbaik, kuliah di tempat yang terbaik, itu kalau misalnya bisnisnya nggak jalan, ini bisa menjadi plan B. Makanya kalau orang pada nanya ke saya, Pak, sekolah penting nggak? Kuliah penting nggak? Oh penting. Ambil yang terbaik. Karena kita nggak tahu dalam hidup, walaupun kita mau jadi pebisnis ya, wah Steve Jobs sekolahnya nggak tinggi. Mark Zuckerberg, dia drop out. Si Bill Gates juga drop out. Mereka itu drop out pada saat udah ada peluang bisnisnya. Bukannya mereka keluar, terus mereka mikirin bisnisnya. Kalau misalnya di saat itu nggak ada peluang bisnisnya, Mark Zuckerberg nggak ketemu Facebook, Bill Gates nggak ketemu dia punya Microsoft, lanjut sekolah kan, di sekolah yang terbaik. Ya ini sebagai bukti bahwa memang butuh. Karena apa? Ya sekolah yang terbaik diajarkan yang terbaik, dan pada saat lulus itu menjadi bekal. Kalau misalnya bisnis belum kepikiran, atau yang kita coba belum jalan, kita masih ada backup plan nih. Kalau misalnya orang tua kita kenapa-kenapa, kita masih bisa kerja di perusahaan yang baik, pendapatannya juga baik. Dan ini efeknya domino. Di perusahaan yang baik, kita akan ketemu orang-orang yang tersaring juga, orang-orang yang baik, yang ilmunya juga bisa kita serap gitu ya, dari orang-orang yang bergabung di perusahaan tersebut. Karena perusahaan terbaik juga merekrut orang-orang yang terbaik. Jadi balik lagi ingin saya tekankan di sini, sekolah itu penting ya, universitas itu penting karena kita bisa mendapatkan ilmu terbaik. Ya kalau misalnya sekarang di sini kalian sudah lulus kuliah, masih pengen nambah ilmu, misalnya terutama ilmu bisnis ya, karena di sini pasti banyak yang mau bisnis, kalian bisa coba cek yang sedang saya bangun, aplikasi namanya Growin. Itu sekarang positioning kita adalah sekolah pebisnis UMKM. Ya, jadi kita mau jadi yang terbaik, di dalamnya sudah ada 1.800 lebih ya ilmu teknis bisnis. Ini semuanya short video, sudah distruktur dalam bentuk modul, dan ada kuisnya. Dan tinggal ikutin aja di sana untuk nyerap semua ilmu bisnis yang dibutuhkan. Anyway, kita balik lagi ke pembahasan kita. Ya, poin keempat itu adalah dari sisi bahasa. Nah, ini sebenarnya keterkaitannya dari kuliah di luar negeri. Ya, kenapa sih anak orang kaya yang konglomerat rata-rata dia sekolahin di luar negeri juga? Selain dari tadi ya, dia buat dapat networknya. Karena kuliah di luar negeri yang terbaik itu ada yang merupakan tempat berkumpulnya anak dari konglomerat Indonesia. Selain dari ini, dia juga bisa mendapatkan bahasanya.
Ya terutama kalau sekarang kita tahu lah ya bahasa Inggris itu bahasa yang penting ya. Bahasa itu membuka pikiran kita. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris tentu materi-materi yang kita baca secara online semuanya Indonesia. Buku-buku yang kita baca ya adalah yang ditranslasikan. Ya sekarang ada satu lagi bahasa yang menjadi penting ya bahasa Mandarin. Ya kayak misalnya saya bisa bahasa Mandarin. Apa sih bedanya saya dengan orang-orang yang nggak bisa bahasa Mandarin? Saya bisa baca buku yang Mandarin. Yang dari China nih, pebisnis-pebisnis yang hebat, mereka kan tulis buku tuh dalam bahasa Mandarin. Dan nggak semuanya ditranslasi. Itu bisa saya baca dan saya punya pemikiran yang mungkin bisa jadi berbeda. Kemudian saya juga pakai aplikasinya, bukan TikTok ya, di sana ada yang namanya Douyin. Di sana ada konten-konten yang Mandarin yang edukatif, yang itu cara berpikirnya beda tuh sama yang ada di luar TikTok gitu ya. Kalau TikTok kan mungkin bahasa-bahasa yang lain semuanya di TikTok, tapi kalau Mandarin berkumpulnya, terkonsentrasinya itu di Douyin. Jadi bahasa ini juga menjadi satu faktor ya kenapa anaknya disekolahkan di luar negeri. Walaupun dalam konteks bisnis, kalau misalnya kita nggak bisa satu bahasa tertentu, misalnya kita nggak bisa bahasa Inggris ataupun Mandarin, kita bisa aja pakai translator. Bisa-bisa aja, ya kan? Kalau misalnya kita punya uangnya, tinggal hire aja. Kita pengen bisnis dengan orang dari China, dari Amerika, dari Eropa, hire aja translator. Tinggal kita ngomong, dia translate. Tapi, kalau misalnya kita baru mulai meraba, kita bukan siapa-siapa, memang lebih enak kalau misalnya kita mau membangun relasi itu kalau kita minimal bisa bahasa Inggris. Ya setelah itu baru bahasa dari negaranya. Jadi ini satu elemen lagi ya, dari sisi bahasa. Mereka mau anaknya juga lancar dari sisi bahasanya dan pelajarin luar negeri punya budaya gitu. Kalau misalnya mereka sekolah di sekolah terbaik di luar negeri. Kemudian faktor yang terakhir itu adalah dari sisi legacy ya. Jadi mereka ini mau anak-anaknya sekolah kuliah di kampus yang elit karena itu menaikkan reputasi keluarganya juga. Ya kampus elit apalagi yang terbaik gitu ya di luar negeri itu menaikkan reputasi keluarganya. Pada saat ngomong sama pebisnis yang lain, dia bisa ngomong, oh anaknya gua sekolah di sini, kuliah di sini. Dan pada saat anaknya tumbuh dan menjadi orang yang meneruskan, ya pada saat transisi, itu dia juga lebih dipandang. Dia dari kuliah yang bagus kok. Dia dari tempat yang elit yang pendidikannya bagus. Nilainya bagus. Dia juga bekerja di perusahaan yang bagus sekali sebelumnya. Bank nomor satu di dunia. Consulting company nomor satu di dunia. Investment company nomor satu di dunia. Nah ini menaikkan reputasi dari keluarga. Ya selain kalau misalnya kita mau ketok pintu ya, misalnya bangun bisnis, mau butuh investor, ini juga sangat membantu ya kita punya background kalau pendidikannya bagus. At least buat awal ketika kita belum ada bisnisnya, kita masih dari tahap ide itu sangat dilihat ya orangnya. Kalau dia dari universitas yang terbaik, ya kemungkinan besar ini orang juga kualitasnya baik gitu. Nah jadi secara total ada 5 ini ya. Yang pertama dari sisi networking, dari sisi pekerjaan untuk menyokong bisnis dari keluarganya, kemudian dari sisi ilmunya, kemudian dari sisi bahasa, kemudian ada dari sisi legacy. Ini orang kaya mengejar ini. Makanya mereka push anaknya untuk sekolah, untuk kuliah di tempat yang terbaik, di mana di sana juga berkumpul anak dari orang kaya yang lain. Makanya kalau misalnya orang tanya saya, apakah sekolah itu penting, kuliah itu penting, ya tentu saya selalu bilang, penting. Walaupun orang bilang, oh yang kepake cuma 20%-nya. Yang ngomong 20%-nya benar nggak 20%? Mungkin lebih dari itu. Dari yang saya jelasin tadi, mungkin kalian juga mikir, oh iya, sebenarnya lebih dari 20% ya. Apalagi kalau teman-temannya juga punya orang tua yang sukses gitu ya, orang tua yang kaya, yang mereka punya ilmu disampaikan ke kita juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya bilang, oh sekolah itu cuma 20%, nggak tepat. Sebenarnya mungkin lebih dari itu. Karena ilmunya nggak cuma dari yang disampaikan profesor, tapi juga dari orang-orang di sekitar kita. Gitu, dari workshop-workshop yang kita ikuti, yang misalnya mereka invite praktisi dari lapangan untuk ke universitasnya, untuk ngajar gitu ya, itu kan kita dapat ilmunya juga. Gitu, makanya sekarang saya juga bangun sebuah sekolah pebisnis ya, namanya Growin. Ini sekarang positioning kita adalah sekolah pebisnis, buat nambah ilmu dan juga network gitu. Jadi kalau misalnya bagi kalian di sini ada yang ngerasa, wah gue nggak mau sekolah, gue nggak mau kuliah karena gue bisa sukses dalam hidup. Menurut saya jangan seperti itu, kecuali kalian ini adalah the next Bill Gates ataupun Mark Zuckerberg ya, atau kalian sudah menemukan satu peluang sendiri gitu ya. Untuk bisnis yang bisnisnya bisa jadi gede, butuh waktu kalian sekarang, ya udah tinggalin sekolah, kuliah nggak apa-apa. Ya bisnis ini nanti bisa menjadi sesuatu yang kalian kerjakan selamanya. Tapi kalau misalnya belum kepikiran bisnis apa-apa gitu ya, masih bingung, ya baiknya sekolah dulu, jadi yang terbaik di sekolah. Kuliah dulu, jadi yang terbaik di kuliah. Jangan sembrono, karena ingat ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita butuh plan B. Kita butuh kalau misalnya yang kita pikirkan nih, itu nggak berjalan, kita bisa cari pekerjaan yang baik. Karena kalau misalnya kita nggak sekolah di tempat terbaik, kuliah di tempat terbaik, chance-nya kita buat dapat pekerjaan yang baik itu juga kecil. Misalnya kalian mau bekerja di bank terbaik di Indonesia, dengan kalian nggak kuliah di tempat yang terbaik, atau mungkin nggak kuliah sama sekali, susah buat dapat posisi yang bagus, yang kalian bisa nyerap ilmunya di sana semua. Karena bank untuk posisi-posisi yang bagus, ya dia pasti cari yang terbaik gitu, dari sekolah yang terbaik, kuliah yang terbaik,
nilainya terbaik. Kalau misalnya biasa-biasa aja, kuliah nggak baik, ya mungkin posisinya yang kurang bagus gitu. Jadi tertutup. Makanya kalau orang tanya saya, ya sekolah, usahakan di sekolah yang terbaik, kuliah di kuliah yang terbaik, dan jadi yang terbaik pada saat kalian belajar. Karena itu sangat berpengaruh pada hidup kalian dan efeknya domino. Semoga membantu ya. Semangat!